Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiri lidzambik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sirojul Falah Bogor. Terima kasih untuk Pak Saiful Anwar yang sudah hadir, Ibu Siti Nurjana, Pak Panut juga, Pak Dana Iskandar, kemudian Ibu Juliantika, tadi satu lagi Pak Munawar ya kalau salah itu ya. Baik, tidak terasa ya, pertemuan kita sudah ke-12, ke-13 ya. Jadi sebenarnya bisa saja ini adalah pertemuan terakhir gitu ya. Tapi kalau memungkinkan, saya ingin hari ini adalah pertemuan lebih kurang nanti 45 menit ya paling lama. Ya, setelah itu nanti ada pertemuan satu kali lagi ya dengan masing-masing mempresentasikan dari tulisannya itu hanya lebih kurang cukup 5 sampai 10 menit satu orang lah. Jadi biar ada istilahnya itu asarnya. Nah, kaitan dengan akhir dari pembelajaran kita ini, ya mudah-mudahan prinsip dari saya sendiri dan dari Pak Ketua sih memang inginnya itu tidak memberatkan gitu ya, tidak usah ada tugas, tidak usah ada hal-hal yang mungkin bikin kuliah itu jadi nggak nyaman gitu ya. Tapi kita juga seorang pembelajar, kita juga seorang akademisi, yang namanya pembelajaran tentu perlu adanya semacam evaluasi dan juga standar untuk mengukur ya, untuk mengukur kemampuan sekaligus ya ada sedikit challenging ya. Kalau dalam bahasa yang selalu saya sebutkan itu adalah learning experience ya, pengalaman pembelajaran, pengalaman belajar. Nah, merujuk kepada learning experience ini dan akhir dari pembelajaran kita, insya Allah nanti saya akan memberikan ya untuk anggap saja asesmen akhir ya. Jadi dalam bentuk tulisan, nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak ya. Sistematikanya nanti saya akan share seperti yang ada di book chapter. Saya rasa 5 sampai 8 halaman itu cukup ya. Atau kebanyakan nih Pak Wanut ya. Kebanyakan kalau 5 halaman lah gitu ya. Masa 2 3 halaman gitu nggak ini ya. Nah, tapi kaitan inginnya sih ada apa inginnya itu kalau yang ideal itu kan jurnal ya. Tapi kayaknya kan mungkin agak berat gitu ya. Jadi mungkin lebih ke pilihan book chapter saja seperti bunga rampai. Nah, bunga rampai ini ya masih merujuk kepada penyampaian saya sebelum-sebelumnya. Jadi hanya menuliskan atau menceritakan atau membahas lebih tepatnya tentang kurikulum khususnya pendidikan agama Islam PAI di masing-masing sekolah ya, baik itu sekolah tempat mengajar, tempat berkhidmah, atau mungkin juga kalau punya sekolah orang lain juga boleh juga. Bisa lebih spesifik kalau misalnya MTS berarti bisa ke kelas 7 ya, atau kelas 8 atau kelas 9. Bisa juga lebih spesifik lagi yaitu pada mata pelajaran tertentu. Bisa Quran hadis, bisa akidah akhlak, bisa fikih ya, ataupun juga sejarah kebudayaan Islam. Ya, nah kemudian saya akan share untuk sistematikanya ya. Jadi dia bentuknya adalah book chapter ya.
Ya, dia bentuknya book chapter ya. Ini mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Jadi nanti kita akan kumpulkan hasilnya itu menjadi semacam rampai bahasa itu adalah book chapter. Jadi seperti ini ya. Ini punya teman kebetulan ya. Jadi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nanti insya Allah saya akan share juga ini bukunya, bisa jadi referensi karena apa referensinya itu kan bisa dari satu apa jurnal, dari satu buku gitu ya. Tapi yang lebih asli sebenarnya memang tadi yang ada di tempat mengajarnya masing-masing. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya ada 12 orang. Ya kalau misalnya tadi 5 halaman, 5 kali 12, ya 5 kali 10 udah 50 gitu ya. Tinggal dikalikan aja berarti ada 60 halaman ya. Kalau nggak dicetak ya kita jadikan PDF seperti ini aja kita share ya. Mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh lah gitu ya. Nah kemudian ini bukunya ya. Nah, ini penulisnya nanti nggak mesti apa ISBN, yang penting kita bisa share aja kumpulan makalah tulisan dari mahasiswa di kelas 2B2 ini ya. B2 kalau nggak salah. Nah, kalau ini kan ini buku ini nanti saya akan share juga, akan saya share di grup gitu ya. Kemudian boleh menjadi referensi. Ini ada sekitar ini saya sudah kumpulkan ya. Ada beberapa buku, sebentar saya bawakan. Ini satu buku ya, yang ini. Kemudian ini juga ada juga nih, ini bisa jadi referensi juga. Ya, jadi yang penting prosesnya. Nanti saya akan, ini kalau nggak salah dulu pernah saya share ini kalau nggak salah itu. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam PAI dalam praktek. Kalau ini tulisan hanya satu orang gitu ya, saya penulis saja. Ah, ini juga sama gitu. Cuma saya inginnya itu adalah yang ada di tempatnya masing-masing, jadi tidak sulit. Ini sebagai referensi saja ya. Kemudian yang tadi sudah di kemudian kalau ini bentuknya jurnal. Yang paling ideal sebenarnya seperti ini sih, gitu ya. Jadi belajar juga kalau ini pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi Islam. Oh ini dia dari perguruan tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk ini ya boleh juga sih sinkronisasi kebijakan. Nah sebenarnya bentuknya itu yang saya ingin tuh seperti ini ya. Mulai dari judul, kemudian nama, ya kemudian di sini ada sekolahnya masing-masing ya. Atau boleh juga mahasiswa pasca sarjana, biar ada hasilnya gitu ya. Oke. Nah, sebentar, saya akan yang lain dulu ya. Kalau ini tesis, saya akan sharekan juga, bisa jadi referensi juga. Ini pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas SMA ya. Ini studi multi kasus di SMA Negeri 2 Lumajang dan SMA Jenderal Sudirman Lumajang. Ini tesis, ini full ya, ada 276 halaman. Ini juga bisa jadi referensi gitu ya. Nah, seni untuk mengumpulkan berbagai referensi itu yang paling penting sebenarnya itu, karena informasi itu begitu banyak. Ini juga sama pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, perspektif pendidikan nilai ya. Jadi di value education-nya ya. Ini lebih kurangnya seperti ini, saya akan jelaskan. Ini juga sama pengembangan kurikulum PAI berbasis kompetensi abad 21. Ini rata-rata ya 12 halaman tapi kita enggak lah ya. Masa 12 karena tadi kan kita sepakat itu bukan pasti bukan PDF, bukan apa jurnal, tapi lebih ke mengarah atau book chapter ya. Nah, ini nanti semuanya ngambil tinggal banyak, sebentar saya ambilkan. Ya, jadi yang paling penting nanti adalah apa sistematikanya ya. Sistematika di penulisannya ya. Nanti saya akan ketikkan juga. Nah, saya akan buka ini dulu sebelum nanti saya jelaskan bagian dari masing-masingnya ya. Bentar, saya akan buka juga di apa Microsoft Word-nya. Jadi untuk nanti saya akan sharekan di grup urutan ketika. Saya akan buat begini. Jadi anggap saja sistematika ya, kurang besar, biar kelihatan besar ya. Jadi sesukan itu pakai Times New Roman, kemudian pakai tapi biar kelihatan besar ya, pakai 14 lah ya. Oke, sistematika
Ya, anggap saja tugas akhir lah ya, tugas akhir kuliah ya. Oke, seperti ini. Jadi yang pertama adalah judul. Kita sebut saja ini ya, bunga rampai ya. Judul atau topik lebih tepatnya itu. Topik pembahasan, ya, pembahasan. Misalnya di sini adalah judulnya hampir semua sama, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ya dalam kurung PAI ya di misalnya kita ini kan di sini ya Bogor di Madrasah Sanawiyah apa gitu ya, atau bisa juga di sini kalau mau lebih spesifik juga kelas juga boleh, kemudian di langsung MTS juga boleh. Oke, kemudian nama penulis ya di sini misalnya Bapak Saiful Anwar misalnya. Hmm, sesuai dengan ininya ya. Kemudian tulis di sini afiliasi. Afiliasinya adalah mahasiswa, ya, mahasiswa pas maksudnya lebih tepatnya itu program studi Magister Pendidikan Agama Islam, ya, STAI Sirojul Falah Bogor. Oke. Kemudian nanti boleh ditambah sedikit dengan abstrak, ya. Abstrak nanti saya akan tunjukkan abstrak itu seperti apa, ya. Jadi seperti ini tadi yang saya sebutkan begini. Ya, ya. Nah, seperti ini. Jadi pertama adalah judulnya. Tadi judulnya pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ya di kelas 7 Madrasah Sanawiyah titik-titik gitu ya Bogor. Kemudian namanya ya, kemudian afiliasi ya, afiliasi ini ininya. Kalau mau pakai ditambah pakai di sini email juga boleh ya. Biar belajar ini biar emailnya ya. Oke. Nah, setelah itu baru ada abstrak ya. Abstraknya bahasa Indonesia saja. Saya akan urutkan cara membuat abstraknya ya. Sini ke bawah. Cara membuat abstraknya begini ya. Jadi abstrak itu adalah ini lebih kurang ya. Langsung aja ya. Tujuan pembahasan tulisan ya. Ini lebih kurangnya itu berapa? Sekitar 3 sampai 5 baris. Nanti diurutkan standar ukurannya pakai Times New Roman, kemudian fontnya 12, kemudian spasinya itu kalau nanti abstrak itu satu ya, kalau yang lainnya satu setengah. Jadi tujuan pembahasan tulisan itu 3 sampai 5 baris ya, kemudian kesimpulan ya, kesimpulan pembahasan ya itu ada sama juga ya. Mungkin bisa lebih 5 sampai 7 baris ya. Semua jangan lupa dikasih kata kunci. Kata kuncinya hampir sama semuanya. Pertama adalah kurikulum PAI ya. Kemudian madrasah, ini madrasahnya di mana gitu ya. Kemudian nanti kalau mamanya itu bisa ditambah dengan mata pelajaran. Mata pelajarannya itu apa? Itu minimal 3 lah ya. Oke, sudah ya, abstrak. Berikutnya adalah kalau kita lihat di sini adalah pendahuluan, ya, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini isinya adalah tentang urgensi ya atau pentingnya pembahasan mengenai pengembangan kurikulum di di madrasah di titik ya, madrasah gitu lah ya, madrasah atau sekolah bebas ya. Kurikulum Nggak kelihatan, Pak. kelihatan nggak? Tidak kelihatan, Pak. Kelihatan Ini ya. yang Nah, ini yang masih ini, yang Habib Zainuri ini mah Hah?
Di sini yang kelihatan yang artikel yang itu Pak, yang karyanya Oh, Habib Jainuri Universitas Kutai Kertanegara Tenggarong. oh, yang ini ya. Heeh. Ini berarti, oh ya, dia kayaknya dia pas share screen-nya deh. Gak apa-apa, saya kasih contoh begini nanti saya ini kan. Jadi ini abstraknya bahasa Indonesia saja. Kemudian di sini ada pendahuluan, ya. Pendahuluan berarti saya stop screen dulu, ya. Kemudian saya akan share lagi khusus untuk yang ini. Nah, sekarang udah kelihatan ya. Kelihatan ya. Jadi pertama adalah judul, topik ya, judul atau topik sama ya. Judul tulisan lah dengan pembahasan. Judul tulisan, kemudian nama penulis, kemudian afiliasi, kemudian email. Setelah itu baru abstrak, ya, abstrak. Dan nanti contoh abstraknya nih, contoh abstraknya begini, ya. Contoh abstraknya tulisan ini atau lebih itu artikel ya. Artikel ini akan membahas mengenai pengembangan. Nanti saya kirim aja kurikulum pendidikan agama Islam di titik-titik madrasah. Pokoknya khususnya mata pelajaran kalau mau pakai mata pelajaran. Nah, gitu ya. Kemudian hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa ya pelaksana atau bahwa kurikulum kita singkat ya PAI di madrasah meliputi kemarin masih ingat ya ruang lingkup dari kurikulum ada tujuan, kemudian ada materi, ya kemudian ada apa pendekatan atau langsung ke media, kemudian ke metode dan evaluasi, ya dan evaluasi ini lebih kurang seperti ini. Udah kata kuncinya tadi ini di sini saya pindah baru ke kata kunci. Kata kunci ini sama kurikulum PAI, madrasah apa, baru mata pelajaran. Ya, setelah itu baru ke pendahuluan. Nah, pendahuluan ini isinya urgensi atau pentingnya pembahasan mengenai pengembangan kurikulum PAI di madrasah. Jadi ini bisa diawali dengan apa ya penulisan diawali dengan apa mendeskripsikan mengenai ya permasalahan yang dihadapi di madrasah khususnya terkait dengan ya kurikulum PAI ya. Oke, itu ya sebutkan. Nanti boleh tambah dengan beberapa teori kurikulum ya serta penelitian apa orang lain yang mirip. Gitu ya. Nah, baru nanti di akhir itu adalah identifikasi permasalahan ya. Identifikasi permasalahan itu biasanya intinya itu adalah perlu adanya, jadi gini kata-katanya, contohnya itu. Ini standar ini nanti buat tesis juga sama nih, ya. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka teridentifikasi beberapa permasalahan, khususnya terkait dengan perlunya perlunya pengembangan kurikulum ya misalnya mata pelajaran
titik-titik di madrasah. Oke ya, udah pendahuluan. Terus ini pendahuluan saya tulis aja pakai A ya biar mudah ya. Pendahuluan itu adalah A ya. Oke, kemudian yang setelah pendahuluan itu yang B-nya itu adalah kurikulum pendidikan agama Islam di ini di mana nih? Silahkan diisi ya. Isinya ya ruang lingkup kurikulum tadi ada satu tujuan ya, dua materi, tiga metode, empat media, kemudian lima evaluasi. Ini bisa dibuat naratif ya, evaluasi. Dah, ini yang B. Kemudian yang C-nya, C-nya ini baru sendiri. C-nya itu adalah ya pengembangan, ya pengembangan. Kira-kira idenya apa nih yang mau dikembangkan? Apakah hanya dari sisi medianya, ya bisa hanya tujuannya, ya atau garis miring aja ya, atau materinya, ya, atau metodenya, atau medianya, ya, atau mungkin juga gurunya, ya. Nah, manajemennya sebenarnya bisa juga gitu ya. Nah, ini pilihan. Jadi nanti bisa bisa lebih spesifik satu saja pilih ini ya. Sini pilih satu saja. Gitu ya. Nah, ini yang B, yang C-nya. Dah lah, yang D itu langsung kesimpulan saja, ya. Kesimpulan, ya sama juga kalau saya biasa merujuk pada pembahasan mengenai pengembangan kurikulum PAI di kelas madrasah ini, maka dapat disimpulkan bahwa saya itu lebih senang pakai pertama kurikulum PAI di madrasah titik-titik berjalan seperti apa gitu ya. Yang kedua baru pengembangan kurikulum PAI dapat dilakukan melalui nah, ini kesimpulannya. Terus terakhir daftar pustaka ya, daftar pustakanya nanti pakai APA style. Contohnya gampang. Misno Abdurrahman, saya pakai Abdurrahman gitu ya. Kemudian titik 2024, saya nulis tentang apa yang kemarin ya? Metode penelitian. Kemudian titik Yog- Yogyakarta, misalnya nih ya, Pustaka Bintang. Nah, begini kan nanti pakai Mandala juga akan lebih bagus. Jangan lupa ditulis miring. Nah, udah selesai. Ini aja sistematika dari penulisannya, gitu ya. Jadi mulai dari pertama adalah judul tulisan, nama penulis, afiliasi, kemudian email, abstrak, gitu ya. Kemudian pendahuluan. Nah, kalau abstraknya susah ya belajar aja lah gitu ya, biar ada challenge sedikit. Ya, pendahuluan, kemudian A pendahuluan, B kurikulum pendidikan agama Islamnya, C. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islamnya. D. Kesimpulan. Kemudian berikutnya daftar pustaka. Kalau saya pengen tambah satu lagi biografi sih ya. Biografi penulis ya singkat saja. Singkat saja. Dia hanya namanya singkat berarti tidak lebih 250 kata. Ya lebih kurangnya itu antara 10 sampai 15 baris halaman itu ya. Kayak gini. Nah, saya boleh juga kasih contohnya. Ini saya save.
Kemudian saya simpan di tar, simpan di eh, ini apa di Staisirul Fala, kemudian mengajar S2, kemudian pengembangan kurikulum, teori pengembangan kurikulum. Sistematika tugas akhir SMS ganjil 2024-2025. Nanti saya sharekan di apa di uh, WA grup. Oke, saat ini ada pertanyaan, silahkan. Ya, silahkan. Kalau yang mau ada yang mau ditanyakan nanti, punten Pak Saya boleh disampaikan ya ke yang lainnya terkait dengan apa ya apa tugasnya itu. Tuh. Silakan Pak Saiful ada pertanyaan atau Pak Panut ada pertanyaan. Nanti ini kan direkam juga, nanti di ini kan juga boleh diulang-ulang. Saya taruh di YouTube saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Mm-mm. Nanti saya mau share tadi itu di mana ya di eh, yang grup W. Iya di sini ini ya. Di general ya. Saya suka tuker di general. Saya akan kirimkan untuk ininya ya apa sih namanya buku-buku yang tadi juga bisa jadi referensi juga. Saya akan kirimkan sebentar. Ya silakan kalau ada yang mau tanyakan ini tadi pengembangan kurikulum. Oh baru dua berarti ya. Pendidikan agama Islam PAI dalam kurikulum nasional. Oh, beberapa juga. Oke, silakan Pak Saiful Anwar, pertanyaan. Belum, Pak. Ya, gimana gimana? Susah nggak nih? Ya, kalau belum dijalanin sih kelihatannya susah, cuman insya Allah nanti mudah-mudahan bisa. Iyalah, sebisanya saja, Ada contoh. sebisanya saja. Mm-mm. Jadi nanti kita kasih contohnya juga nanti selain nanti saya kasih contohnya, saya akan share di grup. Jadi biar tahu ya. Tadi saya belum dapatkan yang pengembangan kurikulum di jenjang sekolah dasar dengan menengah. Contohnya seperti itu aja, hanya diganti dengan yang ada di sekarang ini, yang ada di tempat kita sendiri, gitu. Ya, semangat ya Pak Saiful Anwar, Pak Panut juga ya. Oh iya, jadi oke dari Pak Panut ada pertanyaan, silahkan atau masukan atau apa? Sementara belum ada, Pak. Nanti harus nyoba dulu masanya. Iya, betul. Nah, untuk mencoba, kemudian nanti ditulis, nanti kalau ada masalah, ya nanti silahkan ya hubungi saya ya. Hubungi saya gitu ya. Kemudian berikut saya punya juga tuh apa namanya skripsi yang pendidikan saya itu tentang pengembangan kurikulum fikih di Madrasah Aliyah Sirojul Falah gitu kalau nggak salah itu. Nah tadi ada contohnya juga nanti saya sharekan gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak lah 5 sampai 5 halaman cukup lah ya. 5 sampai 10 aja lah gitu ya. Nanti saya kasih contohnya gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan nih. Silahkan yang lain, kita ada waktu dikit lagi lah, 5 sampai 10 menit lagi. Ya, tapi kalau nggak paham nanti boleh diulang-ulang lagi, ditanyakan lagi urutannya. Saya rasa mudah itu yang paling simpel sekali ya, sangat menurut saya sangat simpel ya, hanya menjelaskan tentang pemahaman kurikulum. Caranya bagaimana? Kalau yang mau praktis ya tadi kita kumpulkan beberapa referensi, baik itu buku, ya, jurnal terutama, ya, kemudian
Tadi sistematikanya itu sudah ada, ya tinggal kita copy sedikit, 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 baru nanti dimodifikasi, kita sesuaikan dengan apa yang ada di kepala kita, gitu ya. Nah, yang penting nyambung kata-katanya. Nah, setelah itu baru istilahnya nanti diperbaiki, dikasih referensi. Atau bisa juga tadi yang sudah biasa nyari apa jurnal, karena ini bentuknya jurnal mirip ya. Jadi cari jurnal dengan keywordnya tadi adalah pengembangan kurikulum PAI di madrasah atau di sekolah. Nah, gitu nanti hanya diganti sekolahnya. Jadi lebih kurang ruang lingkupnya itu tidak jauh berbeda. Nanti yang jurnal itu tadi dijadikan referensi, ya. Referensi di penulisan jurnalnya itu. Oke ya, nanti dicoba ya. Nah setelah itu kemudian nanti Pak Punten, Pak Saiful Anwar, Pak Panut, ada yang lainnya. Nanti kita sepakati nih pertemuan sekali lagi untuk ya semacam presentasi lah cerita gitu ya. Nggak usah pakai PowerPoint, udah pakai Word-nya aja gitu ya. Di share Word-nya, kemudian cerita aja, nggak usah lama-lama ya. 5 menit, 5 sampai 10 menit aja lah gitu ya. Bahwa saya menulis tentang ini, pembahasannya ini, kemudian apa pelaksanaan atau kurikulum di sekolahnya seperti ini, pengembangannya seperti ini, kesimpulan. Dah, itu ya. Jadi sebelum nanti diserahkan ke saya, kita presentasi dulu ya. Kira-kira kapan nih Pak Saiful Anwar nih kira-kira nih? Ini kayaknya numpuk udah ada 2 tugas nih Pak. Tiga, Pak. Oh, tiga, Iya, nanti tiga tambah sekarang dua berarti. lagi. Tanggal 26 itu kan berarti Sabtu depan. Sabtu depan, tapi kan ini nggak tahu. Nanti kita nunggu keputusan aja ya. Apakah tetap hari Selasa, Senin Selasa, atau eh, Jumat Sabtu gitu ya. Nanti kita lihat saja lah. Kalau menurut saya sih ya jalanin aja. Nanti kalau ada usulan ya tinggal usul ke Pak Ketua aja. Kalau saya sih bebas. Tapi kebetulan kalau Selasa memang tadi itu saya jam 4 sampai jam 6 itu ngajar di S1 offline ya. Kemudian ya Jumat Sabtu ngikutin aja lah insya Allah. Oke, ada yang Bu Juliantika ada Izin yang mau ditanyakan? bertanya, dia tentang tugas, Pak. Untuk Hmm. apa namanya temanya boleh nggak kurikulumnya bukan kurikulum yang di sekolah? Tapi kalau PAI masih boleh. Rencana kurikulum apa nih? Saya ada hal yang mau diangkat, gitu kurikulum terkait kurikulum entrepreneurship, kurikulum yang ada di sekolahan anak saya, gitu Pak. Itu sekolahnya di sekolah mana? Kemarin itu di SDIT apa ya? Di SMP MTS Pak, di MTS daerah Kayu Manis Kota Bogor. Jadi Oke, kurikulumnya boleh. menerapkan kurikulum entrepreneurship. Iya, itu sebenarnya kayak muatan lokal, tapi nggak apa-apa, boleh. Karena itu kan yang masih MTS ya. Jadi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di MTS ini berbasis entrepreneurship, gitu ya, kewirausahaan. Boleh ya? Ya, makasih Pak Dokter. Oke, nanti cari eh, terutama artikel jurnal yang mirip-mirip gitu ya, yang mirip-mirip, biar nanti tinggal dimodifikasi saja. Oke, ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Saiful semangat ya. Ya, Kayaknya Pak. ngelihatnya agak-agak lemes banget ini soalnya. Belum pulang Gak ini, Pak. apa-apa lah. Jadi insya Allah tidak memberatkan, sebisanya saja coba gitu. Karena nanti juga kita kan lagi ngejar untuk tanggal 26, berarti kebetulan kalau Sabtu besok tanggal 19 itu ada ujian tesis kakak kelas. Kemudian Sabtu depannya itu sudah masuk. Berarti ya kita ada waktu sepekan. Jadi untuk apa mata kuliah ini apakah saran saya sih bisa 1 kali lagi lah ya. Apakah Selasa depan gitu ya. Atau mungkin hari yang lain, yang pasti sebelum hari Sabtu tanggal 26.
atau sebelum perkuliahan yang semester 2 dimulai lagi. Jadi ini ya mungkin agak sedikit menguntungkan, tapi agak sedikit juga memberatkan juga. Menguntungkannya waktunya cepat gitu ya. Jadi semester 1 langsung 2 gitu ya. Tapi di sisi lain cukup berat juga, ini belum selesai udah nambah lagi gitu. Ya, jadi karena kan paham lah ya, banyak pikiran ya. Apalagi habis Lebaran tadi udah habis semuanya gitu ya. Lebar, Kanker lebar, bener gitu lebar. ya, kantong kering gitu ya. Tapi kadang mungkin nggak Lebaran nggak apa juga sama aja sih gitu ya. Banyak urusan, banyak ini juga banyak kegiatan. Jadi ya jalanin saja yang bisa dilakukan sebisanya. Presentasi juga mudah-mudahan 1 jam, kalau 10 menit 10 menit 10 orang 100 menit lah gitu ya. Atau 5 menit aja lah ya. Nah, 5 kali 10 50 berarti 1 jam cukup. Oke, tadi ada Pak Jamaludin, ada yang mau ditanyakan? Ada yang silahkan. Mohon maaf, Pak. Saya tadi agak telat ya masuknya ini, jadi saya nyimak dulu. Ya, iya. Saya menyimak udah mau ditutup nih, udah selesai. Tadi ada rekamannya, nanti saya share rekamannya deh ya. Ya, Ya, Pak oke. Dokter, terima Baik. kasih. Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Intinya nanti coba kalau ada masalah, kalau mungkin belum jelas nanti boleh ditanyakan ke saya ke WA ya. Kemudian ya kalau bisa Rabu malam depan gitu ya, bisa juga Rabu Selasa gitu ya. Atau mungkin nanti Sabtu malam Ahad gitu ya, atau Ahad Senin, atau Senin malam, atau sore, boleh juga habis asar gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih senang malam begini sih, agak lebih santai sih. Kalau siang mungkin Dulu, ya masih ada yang ngajar atau apa gitu ya. Saya batasnya ya jam 10 itu udah malam lah ya. Biasanya gitu. Baik, itu dulu. Nanti saya akan share untuk rekamannya insya Allah. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Allahumma bihamdika bihamdika. asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illa illa anta. anta astaghfiruka wa Astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Wallahumma fikil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Saiful Anwar Ya, dengan Pak Panut, mohon luar maaf biasa lahir sekali ya. batin, Pak. Semangat. Oh iya, tadi belum lahir batin ya. Nanti ditunggu biar kita semester 2. Pokoknya Februari tahun depan selesai nih insya Allah ya.